bagi luas total. Ini titik berat, peta titik berat. Nah, untuk memudahkan dari penambang atau profil kanal ini, kita bagi menjadi 3 bagian. Bagian atas ini kita sebut bagian 1, dan ini bagian 2, ini bagian 3. Nah, kemudian kita buat tabelnya. Kita buat tabelnya supaya mudah. Sini. Nah, buat tabelnya. Ini bagian. Kemudian luasnya. Ya. Dan kemudian jarak. Bagian ke jumbo. Kemudian ini, misalnya ini A, ya, ini Y, kemudian ini A kali Y, kemudian ini X, dan ini A kali X. Bagian 1. Bagian 1 ini luasnya. Bagian 1 luasnya 6 kali 20. 120. Ya. Kemudian kita tinjau jaraknya ke suatu sumbu supaya mudah. Kita buat sumbu yang melalui sisi kiri dan sisi bawah. Ya. Sumbu sisi bawah. Ya. Ini sisi bawah, ini sisi kiri. Nah, sisi bawah, sumbu sisi kiri, sisi bawah. Nah, kita mulai dari terhadap sisi bawah, terhadap sisi bawah. Maka ini bagian ini terhadap sisi bawah. Nah, sisi bawah dulu. Terhadap sisi bawah, bagian yang 1, ini jaraknya terhadap sisi bawah. Ini bagian yang 1 ini bentuknya segi 4, maka letak beratnya segi 4 itu ada di tengah-tengahnya, berarti tengah-tengahnya dari 6 adalah 3. Ya. Sehingga 3 ditambah ini. Nah, ini jaraknya bagian 1. Ini namanya A1. A bagian 1 ya. Y bagian 1. Y1 ya. Y1 jaraknya berarti tinggi total 60 dikurangi 3, 57. Berarti di sini isi 37. Kemudian bagian 2. Bagian 2 ini yang ini aja yang setinggi ini. Bagian 2 itu ada 60 kurangi 12, 48 ya. Yang 48 itu bagian ini. Nah, titik beratnya di tengah-tengahnya sini. Jadi jaraknya bagian 2 terhadap sisi bawah itu adalah 30 ya. Di sini sampai ke bawah itu 30. Ini luasnya bagian 2 adalah 6 kali 48. Kemudian bagian 3. Bagian 3 itu yang paling bawah ini.
bentuknya segitiga, bentuknya segi 4, nah, kalau takdir beratnya adalah dari bawah, jaraknya adalah 3. 3 luasnya 6 kali 20 kali 20, 120. Nah, sekarang kita hitung masing-masing bagian. Bagian paling satu, nomor 1 ini luasnya 6 kali 20, 120. Ini jaraknya ke sisi bawah adalah 57. Kemudian A kali Y, ya, berarti A1 kali Y1, 57 kali 120. Kita jumlahkan. Kita ambil kalkulator dulu. Kalkulator saya munculkan dulu. Nah, bagian 1 itu A kalinya 6840. 6840. Ini 6840. 6840. Kemudian bagian 2, enam kali 4, 8. Dua 88 bagian 2, luasnya 288, kemudian itu jaraknya 30 ke sisi bawah, sehingga A2 kali Y2-nya 8640. 8640. 8640. 8640. 3. Yang dulu kalkulatornya dulu. Luasnya 180, Y-nya 3. Tiga ratus enam puluh. Nah, sekarang kita jumlahkan jumlah statis momennya. Jadi ini AY totalnya, ini jumlah statis momennya. Ya, AY dengan ini dijumlahkan semua hasilnya
Kami peroleh, jumlahkan dulu. Lima belas 840. 840 ya. Ini satuannya tadi milimeter. Kalau statis momen satuannya milimeter pangkat 3. Dan sekarang berapa jaraknya titik berat dengan rumus ini? Nah, dengan rumus jarak letak titik berat terhadap sisi bawah, tinggal masukkan jumlah momen statis dibagi luas total. Berarti 1,840 milimeter pangkat 3 bagi, nah ini luas totalnya kita jumlahkan. Luas totalnya berapa jumlahnya? Kita jumlahkan. Jumlahnya luas total bagian 1, 2, 3 itu adalah 528. Ini namanya luas totalnya. Jumlah luas totalnya 528 milimeter kuadrat. Milimeter kuadrat. Sehingga akan diperoleh jaraknya luas jumlah momen statis dibagi dengan 30 mm. Sehingga letak pusat beratnya terhadap sisi bawah ini jaraknya adalah 30 mm. Ya. Sehingga nanti akan kita peroleh. Nah, 30 mm itu berarti, nah ini garis ini. Ini jaraknya 30 ya, mm. Ini itu jaraknya dari sisi bawah. Nah, sekarang kita hitung dari sisi kiri. Karena ini ada sisi kiri, dari sisi kiri berapa jaraknya? Sisi kiri. Nah, sisi kiri, kalau luasnya bagian 1 tetap. Bagian 1 luasnya tetap. Cuma jaraknya, ini titik berat bagian 1 ke sisi kiri berarti 20 bagi 2. Ini 10. Ya. 10. Kemudian bagian 2. Bagian 2 jaraknya ke sisi kiri, titik berat bagian 2, berarti setengahnya dari 6. Karena ini tebaknya 6 berarti 3. Bagian 3 sama jaraknya ke sisi kiri 10. Nah, sekarang kita hitung berapa AX-nya. Luasnya 120 kali 10, ini 1200. 48 kali 3 berarti 144 ya. 48 kali 3 144. Kemudian 120 kali 10 1200. Kita jumlahkan, ini adalah jumlah momen statisnya terhadap sisi kiri.
Kita jumlahkan, berarti ini ada 2.400, 2.500, 40 meter pangkat 3, ya. Kita jumlahkan saja. X-nya di situ tadi 10, 30. Kemudian ini jumlahkan. Tiga dua enam empat, ya. 3264. Jadi tadi salah, ini tadi ini 288. Ini 288. Nah, 288 kali 3, itu hasilnya 864. 864. Nah, cuma ini salah. Jumlahnya 3264. 3264. Ini 3264. 3264. Nah, sekarang berarti X-nya adalah jumlah momen statis dibagi jumlah ruas total. 3264 jumlah momen statis dibagi jumlah ruas 528. Maka akan diperoleh oleh X-nya sama dengan 3264 dibagi luas total. Luas totalnya 528. 6,18. Diperoleh 6,18. Berarti letaknya, jaraknya dari sisi kiri itu 6,18. Karena ini totalnya 6, berarti ada di sebelah kanannya. Sehingga letaknya di sini. Nah, ini adalah letak titik beratnya. Yang jaraknya ini 6,18. 6,18. Oke, itu cara mencari letak titik berat dari penampang profil kanal. Ya, hasilnya jaraknya dari sisi bawah 30, jaraknya dari sisi kiri 6,18 dari profil kanal tersebut. Nah, untuk
Profil-profil yang lain caranya sama, ya caranya sama. Jadi caranya sama, tidak jauh berbeda. Misalnya untuk profil siku. Nah, karena di dalam praktek nanti yang banyak dijumpai adalah profil siku, profil kanal, profil WF, wide flange, sayap lebar, dan profil I, ya, itu yang banyak dijumpai terutama pada konstruksi baja. Nah, pada konstruksi baja itu banyak dijumpai profil kanal, profil I, profil wide flange, sayap lebar, profil siku. Nah, ini akan banyak dijumpai sehingga kalian harus tahu bagaimana cara menghitung, mengetahui letak pusat beratnya. Adakah yang masih bingung di antara kalian? Kalau ada yang masih bingung, silakan ditanyakan. Ya, silakan ditanyakan. Kalau mungkin ada yang masih bingung. Di prinsipnya letak titik berat itu rumus umumnya jumlah statis momen dibagi dengan jumlah luas, ya, jumlah luas penampang. Tinggal kita lihat dari jaraknya terhadap sisi kiri atau sisi bawah atau sisi atas atau sisi kanan. Bebas kalian mau memilih referensinya, ya, referensi. Jadi sisi bawah, sisi kiri itu hanya referensi aja agar kita mudah mengukurnya, ya. Kalau tidak ada referensinya nanti kita nggak tahu dari mana itu diambil jaraknya. Nah, makanya harus kita tetapkan referensinya. Ini adalah menentukan pusat berat dari suatu profil atau penampang. Nah, di dalam profil atau penampang itu juga ada karakteristik lain yang disebut dengan momen inersia. Ya, momen inersia. Momen inersia. Kalau momen inersia itu ini saya hapus, mudah-mudahan semua sudah mencatatnya. Nah, momen inersia sering disingkat dengan I, ya. Momen inersia atau I. Kalau ada suatu luasan, ya, ini luasnya adalah D. Kemudian pusat beratnya ini adalah jaraknya ini ke sumbu X itu adalah Y, dan jaraknya ke sumbu Y ini adalah X, ya. Ini suatu luasan DA. Nah, jarak DA ini pusat beratnya ke sumbu X, jaraknya Y. Ke sumbu Y, jaraknya X. Maka momen inersia terhadap sumbu X ditulis IX, momen inersia terhadap sumbu X, itu sama dengan kuadrat jarak kalikan DA-nya.
Jadi I sama dengan integral dx itu sama dengan integral y kuadrat kali dA. Jadi y kuadrat kali dA. Kalau momen inersia terhadap sumbu y itu berarti I terhadap y, integral dY. Ini sama dengan h kuadrat dA. H kuadrat dA. Ini yang penting kalian pahami bahwa kalau terhadap sumbu X, ini Y kuadrat dA. Kalau terhadap sumbu Y, X kuadrat dA. X kuadrat dA. Ini Y kuadrat dA. Nah sekarang kalau ada suatu penampang 4 persegi panjang. Ya. Ini penampang 4 persegi panjang. Ini lebarnya B, tingginya H. Tingginya H. Kemudian ini ada titik beratnya. Ada titik berat. Titik beratnya untuk 4 persegi panjang adalah di tengah-tengah. Kemudian di sini ada sumbu X yang melalui titik beratnya. Ini ada sumbu Y yang melalui titik beratnya. Nah, pertanyaannya berapa IX atau momen inersia dari penampang ini terhadap sumbu X? IX-nya berapa? Momen inersia terhadap Y, sumbu Y-nya berapa? Nah, untuk menghitung momen inersia terhadap sumbu X, maka kita harus membuat luasan yang kecil, yang seluas dA. Ya. Sini kita ambil luasan yang kecil. Nah, kita arsir. Yang tebalnya ini adalah DY. Ya, tebalnya DY. Ini tebalnya DY. Kemudian jaraknya ke sumbu X ini adalah Y. Nah, ini luasan dari yang diarsir ini, luasannya adalah dA. Luasannya dA. Nah, sekarang kita tinggal masukkan saja di sini. IX-nya adalah integral Y kuadrat dA. Berarti kita bisa dari IX-nya sama dengan integral Y kuadrat dA. Y kuadrat dA. Nah, sekarang dA sendiri. dA sendiri itu adalah luas dari luasan yang diarsir ini. Berarti luasnya dari dA ini adalah tebal kalikan lebarnya. Nah, lebarnya berapa? Lebarnya pi. Berarti dA ini luasnya adalah lebar kalikan tebal. Berarti B kali DY. Nah, ini tadi Y kuadrat kali dA. dA-nya adalah B kali DY. B kali DY. Nah, DY ini nilainya adalah karena ini bentuknya 4 persegi panjang, tingginya H,
Berarti dari sisi bawah ini ke sisi atas dari penampang persegi panjang. Kalau sisi bawah itu berarti ini min H/2 ya, berarti dari min H/2 sampai di sini ini adalah H/2 ya. Karena ini setengah H, ini setengah H. Berarti yang bawah ini adalah min H/2, yang atas H/2. Nah, sehingga di sini integral ini dari H/2 minus sampai H/2. Ini batasnya. Sehingga memperoleh di sini B integral Y kuadrat DY adalah sepertiga Y pangkat 3. Batasnya dari min H/2 sampai H/2. Kalau H/2-nya kita masukkan, maka akan diperoleh B kali sepertiga kali H/2 pangkat 3 ya, dikurangi ini min H/2 pangkat 3. Nah, akan diperoleh D kali sepertiga kali 2 pangkat 3 8 sepertiga kali pangkat 3 per 8 min pangkat 3 adalah min ya. Ini sepertiganya sepertiga pangkat 3 per 8. Nah, akan diperoleh B kali 3 kali 8 adalah 24. Jadi 2 per 24 dan pangkat 3. 2 per 24 bisa disingkat menjadi 1 per 12. B pangkat 3. Nah, ini sudah bisa mendapatkan momen inersianya dari penampang plat persegi panjang ini terhadap sumbu X yang melalui titik berat ini adalah 1/12 P H pangkat 3. 1/12 P H pangkat 3. Sekarang dengan cara yang sama Anda coba berapa momen inersia terhadap sumbu Y. Tinggal Anda membuat suatu irisan yang kecil DA ya, yang arahnya sejajar dengan sumbu Y. Nah, Anda buat di situ. Kalau ini tadi arahnya sejajar sumbu X, karena yang dicari tadi adalah X. Sekarang DA-nya karena terhadap sumbu Y berarti dibuat yang searah sumbu Y. Ya. Nah, ini bagian yang kecil, ini si aksir. Nah, ini luasnya adalah
dA. Ini tebalnya adalah dx. Tebalnya adalah dx. Ini jaraknya adalah x. Nah, sehingga IY integral x kuadrat dA. Ya. Integral x kuadrat dA. Nah, dA-nya itu adalah luas yang dihasil ini, yaitu tebal kalikan panjangnya atau tingginya ini. Tingginya ini adalah H, berarti H dx. Nah, dA-nya sama dengan integral x kuadrat H dx. Nah, x-nya dari min B per 2 sampai B per 2. Sehingga nanti diperoleh H kali ya, seper 3 kali H kali dx kali H ya, ini seperti kali B kali B pangkat 3 per 8. Nanti akan diperoleh 2 per 24 H kali B pangkat 3. Atau akan diperoleh 1/12 H kali B pangkat 3. Ini I terhadap sumbu Y yang melalui pusat berat. Nah, pernyataan dari sini, kalau terhadap sumbu X yang melalui pusat berat, itu adalah 1/12 kali B kali H pangkat 3. Yang dipangkat 3 kan itu yang tegak lurus dari sumbu X, H pangkat 3. Kalau terhadap sumbu Y yang melalui titik berat, itu yang dipangkat 3 kan itu yang tegak lurus dari sumbu Y, berarti yang B. Nah, di sini 1/12 H B pangkat 3. Nah, ini kita sudah punya rumus momen inersia dari penampang berbentuk persegi panjang terhadap sumbu X dan sumbu Y yang melalui titik beratnya. Nah, jadi sumbu X melalui titik berat, sumbu Y melalui titik berat. Nah, X-nya 1/12 B kali H pangkat 3, Y-nya 1/12 H kali B pangkat 3. Kalian sudah punya rumus, ya. Sudah punya rumus momen inersia untuk 4 persegi panjang penampangnya, 4 persegi panjang. Ix sama dengan 1/12 B H pangkat 3, I 1/12 H B pangkat 3.
kuadrat, ya. Ini lebarnya V. Ini tingginya H. Nah, kita sudah punya rumus momen inersia terhadap sumbu X sama dengan 1/12 I H pangkat 3. Kemudian momen inersia terhadap sumbu Y 1/12 H, ya, I pangkat 3. Nah, dari sini satuannya maka dalam pangkat 4. Kalau milimeter, ya milimeter pangkat 4. Ya. Ini yang penting. Nih, satuannya dalam pangkat 4. Ya. Kalau milimeter, ya milimeter pangkat 4. Oke, sekarang saya lanjutkan. Saya sudah punya rumus, ya, momen inersia untuk 4 lambang persegi panjang.
per 12 dia pangkat 3 untuk X 1/12 H di pangkat 3 untuk Y. Nah sekarang kalau ada ya, ini pusat berat ya, kita geser ya, ke sumbu X dan Y yang baru. Ini sumbu X baru, ini sumbu Y baru ya. Nah kalau ini jaraknya ya, jaraknya ini itu A ya, gesernya ke kiri itu A untuk sumbu X-nya ke X baru, sumbu Y-nya terus geser, ini jaraknya C. Maka rumus untuk momen inersia terhadap sumbu X baru itu sama dengan momen inersia di X ini terhadap sumbu ini X ditambah, nah ini jarak, ini jaraknya ini A kuadrat kali luas penampang A. Ya. Kemudian untuk IY-nya terhadap IY baru sama dengan IY-nya ditambah gesernya, jarak gesernya C kuadrat kali A. Nah, nah sekarang kembali ke contoh yang tadi ya. Contoh yang tadi berapa? Ini tadi 6. Tadi 6 ya. Jadi 6 mili. 6 mili. Ini 20 mili. Ini 60 ya. Dan yang ini 6. 6. Ini juga 6. Berarti yang ini adalah 4. 8. Nah, tadi sudah kita dapatkan sumbu X dan sumbu Y-nya. Jadi sumbu X, sumbu Y-nya adalah seperti ini. Ini sumbu X. Dan tadi ini jaraknya 6,18 dari sisi kali ini sumbu Y. Nah ini sumbu Y baru, ini X baru. Nah dari masing-masing bagian, ini bagian 1 tadi, ini bagian 2, ini tadi bagian 3.
Nah, sekarang berapa momen inersia terhadap sumbu X baru ini dan momen inersia terhadap sumbu Y baru ini. Ya, ini di sini adalah titik beratnya. Coba masing-masing menghitung berapa. Masing-masing menghitung berapa. Bagian 1, Anda hitung berapa IX-nya sendiri. Kemudian A-nya bagian 1 ke sumbu X berapa. Nah, kemudian luas bagian 1 berapa. Kemudian yang bagian 2, IX terhadap sumbu yang memiliki bagian 2 sendiri berapa. Kemudian A-nya berapa jaraknya. Kemudian A besarnya berapa. Ya. Jadi masing-masing bagian itu mempunyai titik berat. Masing-masing bagian mempunyai titik berat. Bagian 1 titik beratnya di sini. Bagian 2 titik beratnya di sini. Bagian 3 titik beratnya di sini. Nah, masing-masing bagian itu punya sumbu X dan sumbu Y yang melalui titik beratnya sendiri-sendiri. Nah, bagian 2 juga punya sumbu Y dan sumbu Y. Bagian 3 juga punya X dan Y sendiri. Sehingga masing-masing kamu hitung bagian 1 ini IX-nya berapa. Kemudian A-nya berapa jaraknya. Kemudian luasnya berapa. Bagian 2 juga berapa. Bagian 3 berapa. Kemudian terdapat sumbu Y baru ini Y-nya berapa. Jadi IX, IY ini adalah momen inersia yang terhadap sumbu X yang melalui titik berat dari bagian itu sendiri. Misalnya bagian 1 ya, berarti ini ada IX, ada Y. Nah, IX-nya dari bagian 1 ini berapa terhadap titik sumbu yang memiliki berat ini, dan bagian 2 juga berapa. Coba silakan masing-masing menghitung hasilnya berapa. Sehingga masing-masing bagian harus diketahui A kecilnya berapa, C kecilnya berapa. Ya, A itu pergeseran dan C pergeseran. Atau simbolnya saya ganti D saja supaya tidak rancu dengan tadi ada ini D ya. Ini D berarti ini D. Saya ganti D saja. D kuadrat. Nah, masing-masing bagian mempunyai nilai D. Ini berapa jaraknya ke sini, ini D bagian 1. Kemudian ini ke sini berapa, ini D bagian 2. Seterusnya. Silakan masing-masing itu hasilnya berapa.
Oke, coba Mas Bagas Nestra Putra, hasilnya berapa? X barunya berapa? IY barnya berapa? Mas Bagas Nestra Putra. Halo, Mas Bagas Muhammad Bagas Nestra Putra. Yang lainnya siap-siap kalau saya tanya hasilnya. Anda boleh pakai Excel ya, untuk membantu hitungannya supaya lebih cepat. Halo, Mas Bagas Nestra Putra. Dengarkah suara saya? Masih ke toilet sepertinya, Pak. Oh ya, coba Mas Afnan Galih Wirawan. Mas Afnan, berapa Mas Afnan? Hasil saya belum ketemu, Pak. Saya baru paham D kuadratnya itu, Pak. Jadi belum sampai ke IX plus D kuadrat kali Oh A. ya, tapi masing-masing bagian nilai D-nya sudah tahu toh? Saya coba jawab, nanti kalau salah tolong Ya, ya dikoreksi ya, Pak. apa-apa. Ya, sekarang bagian Untuk 1, D-nya berapa Mas? Bagian 1. bagian 1 D-nya itu 27, Pak. Betul. Bagian Untuk 2. bagian 2 0. Betul. Bagian 3. Bagian 3 27 juga, Pak. Betul. Ya betul. Berarti kalau D-nya sudah betul, nah, kemudian bagian 1 tinggal pakai rumus itu. IX, ya, IX plus D kuadrat kali A. Nah, IX-nya itu bagian 1 ya 1/12 kali bagian 1 lebarnya B-nya berapa, H-nya tingginya berapa. Nah, kan rumusnya kan IX 1/12 B H pangkat 3. Nah, bagian 1 B-nya sudah ada angkanya, H-nya sudah ada angkanya. Anda tinggal memasukkan. Bagian 2 juga sudah ada angkanya, bagian 3 juga sudah ada angkanya. Silakan, yang penting D-nya sudah betul. Nah, tinggal ngitung Mas Afnan, dilanjutkan Mas Afnan. Nanti saya tanya lagi sampai itu. Oke. Mas Jeffrey Sugara. Mas Jeffrey Sugara, menghitungnya sudah sampai apa Mas Jeffrey? Halo Mas Jeffrey Sugara. Dengarkah suara saya Mas Jeffrey Sugara?
Mas Ridwan Nur Aprianto. Mas Ridwan Nur Aprianto. Mana ini Mas Ridwan Nur Aprianto? Ya, Pak. Sudah selesai belum hitungnya, Mas? Belum, Pak. Sudah sampai apa, Mas? Ini saya Pak, baru Pak mencoba memahami materinya, Pak. Sudah paham yang nilai D-nya yang mana, C-nya yang mana? Sudah paham? Baru coba memahami, Pak. Kalau bagian 1 C-nya berapa? Bagian 2 C-nya berapa? Bagian 3 C-nya berapa? Sudah tahu? Belum, Pak. Nah, kenapa belum tahu? Kan gambarnya belum saya hapus itu di whiteboard papan tulis saya. C itu jarak dari sumbu Y dari bagian yang ditinjau ke sumbu Y bar. Y bar. Y bar itu Y baru. Ya. Nah, kalau digambar dari profil kanal itu, Y barunya juga sudah digambar, X barunya juga sudah digambar. Kemudian bagian 1, X, Y yang melalui titik beratnya bagian 1 juga sudah digambar. Bagian 2, sumbu X, sumbu Y yang melalui titik berat bagian 2 juga sudah digambar. Bagian 3, sumbu X dan sumbu Y yang melalui bagian titik berat bagian 3 sudah digambar. Anda kan tinggal hitung aja C-nya berapa, D-nya berapa. Mas Afnan tadi sudah dapat D-nya betul semua. Nah, kamu coba C-nya berapa, Mas Ridwan Nur Aprianto? Mbak Salsabila Nadifa. Halo Mbak Nadifa Salsabila. Dengarkah suara saya? Mbak Nadifa Salsabila. Dengar, Pak. Berapa Mbak IX dan IY-nya hasil hitunganmu? Hasil hitungannya Mbak Nadifa berapa? Apa ini saya masih bingung sebenarnya. Tadi bingungnya di mana? Ya, saya tuh bingung tadi kan soalnya saya merhatiin jamur, ternyata Pak Bambangnya nulisnya di papan tulis. Jadi saya dari waktu udah pindah di papan tulis ini agak bingung semua. Jadi ini saya masih tanya-tanya ke teman-teman lewat WA cara nyari D sama T-nya. Gambarnya sudah masih terlihat nggak dari situ di papan tulis saya whiteboard ya saya? Ini sudah kelihatan, cuman tadi waktu Pak Bambang ngejelasin saya nggak kelihatan tadi soalnya saya merhatiin jamboardnya. Ternyata sudah pindah. Nah sekarang kan sudah di whiteboard sudah kelihatan semuanya, sudah bisa melihatnya karena saya perlihatkan ya. Iya Pak. Coba kalau dari gambar itu untuk bagian 1 C-nya berapa Mbak? Maaf Pak, saya masih kurang paham soalnya di papan tulis juga agak ngeblur ini di layar saya. Oh, ngeblur. Oke.
Kalau yang nggak nge-pure itu Mas Afnan, karena Mas Afnan sudah paham. Kok bisa nge-pure, kenapa ya? Ini dari koneksi saya sih Pak kayaknya. Oh, iya. Kalau dari koneksi ya memang lain-lain ya, dari mahasiswa yang satu dengan yang lain mungkin koneksinya ada yang kurang bagus, ada yang bagus. Ya, oke, itulah kelemahan kalau kuliah daring itu, ada yang sinyalnya kuat, ada yang sinyalnya lemah. Yang sinyalnya kuat dapat informasi, dapat penjelasan yang lebih jelas, yang tidak kuat ya ketinggalan ya. Nah, makanya harus tanya-tanya ke temannya yang sinyalnya kuat, yang paham. Oke. Ya, Pak, mohon maaf ya. Ya. Kalau Mbak Putri Mailani, halo Mbak Putri Mailani, adakah Mbak Putri? Iya Pak, ini juga masih hitung yang ini C-nya. Kurang apa? Tapi paham tuh yang nilai C yang mana, nilai D yang mana, kemudian IX kecilnya yang mana, ya sudah paham toh? Pak maaf Pak, saya masih kurang paham buat nentuin C sama D-nya. Nah, gambarnya masih kelihatan nggak dari situ? Kelihatan Pak, cuma tadi kan katanya 27. 27 sudah betul Afnan tadi. D, Ya. D itu kalau kamu lihat di gambar itu kan jarak dari sumbu X yang melalui titik bulat bagian yang ditinjau terhadap sumbu X bar, X baru. Nah, kalau bagian satu itu kan yang atas sendiri. Itu bagian satu atas sendiri, berarti titik beratnya itu setengahnya dari 6, berarti 3 kalau dari sisi atas. 3 dari sisi atas. Sementara sumbu X barunya tadi sudah dihitung di awal tadi saat mencari titik berat, itu jaraknya 30. Berarti jarak berat bagian 1 ke sumbu X bar. Artinya 30 dikurangi 3 berarti 27. Sudah paham? Sudah paham Mbak Diana Nurin? Sebentar Pak, saya bingung 30-nya Pak. Nah, kamu tadi yang awal ikut enggak waktu mencari? Ikut Pak. Nah, kan Yang ada berat. ketemu nilainya 30 atau tadi? Iya Pak. Ya, Oh, 30. dari sisi bawah 30, dari sisi atas 30 toh. Nah, kalau 30 dikurangi 3 berapa? 27. Iya. Betul toh kata Mas Afnan tadi. Jadi Iya Pak. ya yang bagian 3 juga 30, yang bagian 1 juga 30. Ya. Udah paham toh? Makasih Pak. Nah, Paham Pak. ya, oke. Harus tanya gitu, kalau bingung jangan diam saja. Karena kalau diam saja nanti nggak ada penjelasan, kasihan kamu nggak bisa menghitung. Mbak Rahardian Wisnujati, gimana? Sudah paham belum Mbak Rahardian Wisnujati? Mas apa Mbak nih Rahardian Wisnujati ini? Mas mungkin. Gimana Mas Rahardian? Paham Mas atau Mbak ini? Suaranya nggak muncul. Halo, Mas Rahardian? Mas Rahardian? Halo? Suaranya nggak muncul.
Mas Raffi Ridho Ilahi. Oh, paham. Ya, paham toh, Mas Raffi? Ya, Pak. Oke. Paham, Mas Ridho? Insya Allah paham, Pak. Ya, bagus. Oke. Mas Putra Adistosa. Paham, Mas Putra Adisentosa? Insya Allah paham, Pak. Ya, oke. Mudah-mudahan nanti hasilnya benar ya. Ini kamu lanjutkan di rumah masing-masing, di tempat masing-masing untuk menghitung itu IX bar dan Y barnya. Kemudian kalian tulis di kertas, kemudian kalian foto pakai HP kalian, kemudian kalian kirimkan ke email saya. Nah, nanti saya cek apakah kalian sudah benar atau belum mengerjakannya. Email saya adalah bherumanta@yahoo.com. Nah, saya tulis di chat di sini aja. Kirim hasil dengan nah ini email saya. Ya, Senin paling lambat Sabtu, Senin Sabtu jam 23:59. Oke ya, ini kirim hasil hitungan ke email saya paling lambat Rabu jam 23:59 ya, dikerjakan di kertas, di foto, kemudian dikirim ke saya ya. Jadi filenya file PDF saja supaya ringan. Oke. Ada pertanyaan Anda? Mudah-mudahan semuanya paham. Pak, Ya. Permisi Pak, tadi Alvinka belum absen. Oh ya, nomor berapa Mbak? Nomor 11 Pak. 11. Kamu lagi agak nggak fit ya? Iya Pak. Ya, jaga kesehatan ya Mbak. Makan yang enak-enak, istirahat cukup. Alvinka Ihsandia. Ya. Makan buah, vitamin C. Ya. Oke, Mbak Alvinka Ihsandia sudah saya klik di presensi. Siapa lagi yang mungkin tadi belum sempat presensi? Pak, saya Pak. Haikal. Siapa Mas? Haikal Emil Pak. Absen 1. Nomor 1. Tadi sudah saya panggil. Oke, Mas Haikal. Nomor 1. Oke, sudah saya klik. Terus siapa lagi? Ada enggak? Siapa Mas? Saya Pak Lintang Krisnaya Pak. Oh, Lintang. Absen 52. Nomor 52. Ya betul, Lintang Krisnaya V Nayaka. Oke, saya klik. Siapa lagi? Ada yang merasa belum presensi, silakan. Mumpung belum saya close, ya. Data berhasil disimpan. Oke. Siapa lagi? Permisi Pak, tadi DX-nya sudah dijawab belum ya? Apa Mas? DX-nya tadi sudah ada yang jawab belum ya Pak? Nilai IX dan IY-nya? DX-nya Pak. Oh D, nilai D. Yang X ya. Sudah ada tadi Mas siapa? Binan atau siapa tadi? Mas siapa tadi?
Mas Winan atau Mas. Tadi sudah ada yang jawab. Kamu jawab C-nya aja. C-nya berapa, Mas? Masing-masing, Mas. Ya, C-nya. Bagian 1 C-nya berapa, Mas? Itu yang DX bukannya ya Pak maksudnya? Yang C, yang D, yang D tadi sudah dijawab. D itu jaraknya terhadap sumbu X. Kalau Y terhadap sumbu C terhadap sumbu Y bar. Nah, kalau D-nya tadi sudah dijawab. Kalau C-nya belum dijawab. Kamu jawab C-nya aja. Bagian 1 C-nya berapa, Mas? 7,82 bukan Pak? Bagian 1 itu posisinya kalau dari sisi kiri adalah 20. Nah, 20 karena sumbu Y itu sisinya dari sisi kiri itu 6,18, berarti jaraknya berapa? Ya. Tadi kan bagian 1 itu kan 20 bagi 2 kan 10, Mas. Nah, 10 berarti 10 dikurangi 6,18 itu hasilnya berapa, Mas? Nah, itu jarak sumbu Y bagian 1 terhadap sumbu Y straight atau Y bar. Jadi 10 dikurangi 6,18. Hasilnya berapa, Mas? Sebentar Pak, salah hitung. Nah, iya, kamu cuma salah hitung kok. Maksudnya saya tahu itu maksudnya. Ya. 3,82 ya Pak? Betul, 3,82. Betul, Mas. Kemudian yang bagian 2 sekalian, Mas. Berapa jaraknya, Mas? 3,18. Nah, ya betul itu. Ya, betul. 6,18 dikurangi 3, 3,18. Bagian 3 sama kayak yang tadi 3,82. Betul. Nah, sekarang D-nya masing-masing sudah disebutkan temanmu, C-nya masing-masing sudah disebutkan, baru saja. Nah, sekarang kalian dengan menghitung IX, kemudian D kuadrat kali A, kemudian IY, kemudian C kuadrat kali A. C-nya sudah diberitahu tadi, D-nya sudah diberitahu, A-nya sudah tahu luas dari masing-masing bagian. Nah, IX, IY-nya sudah punya rumusnya tadi. Untuk IX itu 1/12 B H pangkat 3. Untuk Y itu 1/12 H kali B pangkat 3. Nah, mesti semuanya harus betul semua karena sudah disebutkan. Oke. Sampai ketemu, mudah-mudahan semuanya paham ya. Saya itu prihatin kalau ini daring ini memang susah untuk mengontrol kalian paham atau tidak. Tapi kalau di kelas itu saya suka berjalan-jalan menanyai satu persatu mahasiswa di kelas. Saya dekati yang belum paham mana, Mas, tanya saja, nggak usah malu-malu. Nah, kalau seperti ini susah juga, kadang dipanggil ada tadi contohnya mungkin lagi nanggung ke mandi atau nanggung lagi makan atau apa, kan saya tidak bisa mengontrolnya. Nah, kalau di kelas itu kan saya bisa langsung mengontrolnya. Kalau seperti ini saya susah mengontrolnya karena hanya saya harapkan ketekunan Anda bahwa selama Anda mengikuti dia, Anda benar-benar standby di depan laptop kalian atau handphone kalian, sehingga kalau dipanggil itu ada ya. Oke, saya juga maklumi mungkin kalian ya kadang jaringannya, koneksinya lagi down, itu pun saya alami juga kalau masalah koneksi itu. Nah, ini mudah-mudahan kita cepat selesai masalah ini sehingga kita bisa bertemu di kelas. Apalagi ini baru semester 2, saya yakin belum pernah ke kelas ya untuk ketemu dengan dosen-dosen yang mengajar kalian. Oke, selamat belajar lagi, karena saya jam 9 untuk
mata kuliah ini untuk kelas yang lain ada, jadi kelas TPPIS. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, Terima kasih, Pak. yuk.